Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau mereview materi tekanan. Ini adalah materi IPA kelas 8 SMP. Karena ini sifatnya review, jadi ini tidak menjelaskan konsep secara keseluruhan ya, tapi hanya pada poin-poin tertentu yang diarahkan lebih spesifiknya ke fisika atau ke rumus-rumusnya. Oke? Teman-teman, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tekanan. Jadi tekanan ini merupakan salah satu besaran fisika, tuh ya. Nah, masuk dalam kategori besaran turunan. Kalau waktu kelas 7, teman-teman sudah belajar tekanan, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, ini masuk dalam kelompok besaran turunan. Oke. Artinya besaran yang diturunkan dari besaran pokoknya. Nah, tekanan ini secara definisi adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan luas permukaannya. Ya. Jadi ini merupakan materi kelanjutan dari materi gaya. Biasanya dipelajari memang setelahnya gaya. Tuh. Kemudian karena ini adalah sebuah besaran, jadi dia pasti punya nilai satuan, punya nilai yang dinyatakan oleh satuan. Nah, satuan sistem internasional untuk tekanan ini dinyatakan dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, selain dari satuan Pascal, satuan lainnya, walaupun bukan satuan internasional ya, bisa juga tekanan ini dinyatakan dalam ATM atau atmosfer ya. Nah, tapi untuk satuan internasionalnya adalah Pascal. Oke, jadi ini memang diambil dari salah seorang ilmuwan ya, penemu. Pascal ini adalah salah seorang penemu di bidang fisika dan memang konsepnya ada di materi tekanan ini. Nanti ada hukum namanya hukum Pascal. Oke. Kita masih lanjut, jadi kalau tadi sudah disebutkan adalah gaya dibagi satuan luasnya, nah ini ya, jadi tekanan lambangnya adalah P sama dengan gaya itu F ya, per satuan luas, ya, per luas permukaannya. Oke, jadi kalau ini kita detailkan lagi, P adalah tekanan, ini dari kata press ya, press atau pressure itu kan artinya tekanan. Satuannya tadi Pascal atau Newton per meter persegi. F ini adalah gaya tekannya Newton satuannya. Kemudian A adalah luas permukaan bidangnya meter persegi. Itu makanya kenapa ketika dia dibagi F ini satuan Newton, A adalah meter persegi, maka satuan lainnya adalah Newton meter persegi. Newton per meter persegi ini disebut juga dengan Pascal. Oke? Nah, ini contoh soalnya. Kita langsung bahas ke contoh soal. Tadi sudah saya detailkan di awal, sudah difokuskan di awal bahwa kita lebih bahas kepada rumus-rumus ya. Oke? Jadi rumus di tekanan yang pertama tadi adalah P sama dengan F per A. Nah, ini ada gambar balok. 4 meter ini adalah, kalau yang seperti ini disebutnya tinggi ya di balok. Kalau teman-teman belajar di konsep bangun ruang pada matematika, yang seperti ini antara 2 dengan 4, yang lebih panjang berarti namanya panjang, yang lebih kecil berarti namanya lebar. Jadi 2 meter adalah lebarnya, 4 meter adalah panjang, sementara yang tegak begini disebutnya tinggi. Jika berat baloknya 2400 Newton, tekanan yang diterima lantai adalah, tadi rumusnya sudah kita sebutkan ya, bahwa rumusnya P sama dengan F per A. Nah, F ini adalah gaya. Nah, ini juga termasuk berat itu masuk dalam gaya ya, sama. Berat balok itu adalah ya memang gayanya. Jadi 2400 Newton, A-nya adalah luas permukaan. Nah, luas permukaannya yang mana nih pakainya? Luas itu kalau dibalok kan panjang ke lebar nih ya. Jadi jangan dicari semua, 4 kali 2 kali 4, itu nanti jadi volume. Nah, luasnya, luas yang menyentuh sama lantai. Jadi yang di bagian bawah nih. Tuh, jadi yang mana nih? 2 dikali 4 yang di sini.
Oke, jadi 2 meter dikali 4 meter, 8 meter persegi. Ingat ya, jadi yang menyentuh lantai di bagian bawah di sini. Oke, tinggal masukin deh angkanya. F-nya 2400, satuannya udah betul ya. Ini meter, meter persegi betul. Jadi langsung aja 2400 kita bagi 8, hasilnya 300 Pascal. Oke, next kita ke tekanan pada zat cair. Oke, kalau tadi di gambar ini tekanan pada zat padat ya. Tuh, karena kan ini balok. Nah, ternyata pada zat cair itu juga ada tekanannya, atau disebutnya juga tekanan hidrostatis. Oke, nah rumus pada tekanan hidrostatis ini adalah tekanannya P sama dengan Rho. Rho ini massa jenis dikali gravitasi atau percepatan gravitasi bumi dikali H, kedalaman zat cairnya ya. Oke, kedalaman benda terhadap permukaan zat cairnya. Nah, ini adalah detailnya. Jadi pH adalah bukan pH dari derajat keasaman suatu larutan, bukan. Ini adalah dari kata P tekanan hanya hidrostatis. Satuannya sama Pascal. Jadi Pascal boleh disingkat satuannya jadi PA ya. Kemudian Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, satuan internasionalnya. Kemudian percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Oke, ini tekanan pada zat cair. Sekarang kita coba langsung contoh soal ya. H adalah kedalaman meter. Oke, nah ini contoh soalnya. Ada ikan berada dalam akuarium berikut. Jika massa jenis zat cair 1000 kg. Oke, kita garisin ya, massa jenis zat cairnya 1000. Kita tulis, berarti Rho-nya 1000. Kemudian percepatan gravitasinya 10. Oke, gravitasi 10. Hitunglah tekanan. Oke. Kemudian apa ini? Di sini 80, di sini 20. Nah, berarti kita dapat H, kedalaman. Kedalamannya adalah 80 dikurang 20 sama dengan 60 cm. Nah, kenapa ini dikurang? Jadi yang namanya kedalaman itu adalah tinggi zat cair dari permukaan zat cair ke benda yang mengalami tekanan ini. Ya, jadi si ikan. Tuh. Kalau di sini adanya ikan ya ikan, kalau di sini ada batu berarti batu. Jadi jarak dari permukaan zat cairnya ke bendanya itu namanya kedalaman. Oke, itu makanya dikurang. Kalau misalkan langsung angkanya udah ada di sini, kita langsung bisa pakai. Tapi karena nggak ada, adanya di sini tinggi air semua 80, kemudian jarak dasar akuarium ke ikan adalah 20, maka jarak dari permukaan air ke ikan kita kurangin ya, jadi 60. Nah, terus karena kedalaman itu tadi satuannya harus meter, sementara ini sentimeter, kita rubah dulu ya, senti ke meter, ini dibagi 100 jadi 0,6 meter. Oke. Nah, tadi rumusnya adalah ini ya, Rho kali gravitasi kali kedalaman. Udah langsung tinggal dikaliin. Jadi 1000 kali 10 kali 0,6 adalah 6000 Pascal. Nah, ini adalah tekanan yang dialami oleh ikan. Oke? Gampang ya? Next, kita ke hukum Pascal. Oke, tadi sempat disinggung nih di awal. Ya, jadi hukum ini memang di teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang namanya adalah Pascal. Nah, bunyinya gimana tuh hukum Pascal? Jadi hukum Pascal ini bilang tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair ke segala arah yang besarnya sama. Tuh ya. Jadi maksudnya gini, kalau ada sebuah ruang tertutup, di dalamnya ada zat cairnya. Nah, kemudian tekanan ini diteruskan oleh zat cair ini ke segala arah besarnya sama. Jadi ke arah manapun, atas, bawah, kanan, kiri, itu besarnya sama. Tuh, karena ruangannya tertutup. Tuh ya. Nah, atau boleh kita tuliskan dalam sebuah persamaan matematis, F1
per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi hukum Pascal ini memang biasanya gambarnya adalah pada bejana berhubungan ya. Oke. F itu adalah gaya tekannya, satuannya Newton, A-nya luas penampang meter persegi. Jadi ini dari rumus P, tadi kan P sama dengan F per A. Ya, intinya tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Maka kalau kita jabarkan rumusnya satu-satu, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, kita langsung cek ke contoh soal. Nah, ini dia. Ini model, kalau ini dalam mesin hidrolik ya. Jadi kenapa kalau biasanya di tempat cuci mobil kok mobilnya ini bisa naik gitu ya, karena di situ ada mesin hidroliknya. Nah, prinsipnya itu adalah menggunakan hukum Pascal ini. Tuh, jadi ini seperti dianggaplah bejana, ada dua bejana nih, kemudian dihubungkan di sini. Tuh. Kemudian ketika ini ditutup, ada zat cairnya, maka ketika di sini mengalami tekanan, diteruskan ke segala arah ini. Kalau ini tekanannya ke sini mendorong, maka nanti dia akan naik. Makanya akhirnya si mobil ini nantinya bisa terangkat. Kemudian bagian-bagian bawahnya bisa dicuci deh gitu ya. Biasanya kalau di tempat cuci mobil. Oke. Kita cek yang ditanya, hitunglah besar gaya F pada sini ya, yang di sini. Tanda panah yang di sini. Pada penampang yang kecil gitu kan. Ini F, ini ada penampang, luas penampangnya 5 cm persegi. Kemudian F-nya si mobil ini atau beratnya si mobil adalah 5000 Newton. Sementara luas penampang di sini, di bejana yang ini adalah 250 cm kuadrat. Oke. Kita pakai hukum Pascal tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Udah tinggal masukin, terserah kamu mau pakainya yang satu adalah di sebelah kiri atau yang satu sebelah kanan boleh. Yang penting kalau F1-nya di sini berarti di bawahnya ini A1. Maka di sini F2, di sini A2. Itu ya, yang penting harus sama. Tuh, kalau mau yang satunya kiri, ya kiri juga dipakai semua. Oke, kita tinggal masukin angkanya. F yang satu kita pakai F di sini ya, karena ini yang ditanya, jadi masih dalam bentuk F. Kemudian A1-nya 5, tinggal masukin. Kemudian F2-nya 5000, A2-nya yang di bawahnya 250. Kalau udah, kali silang deh ya, maka F-nya adalah 5000 dikali 5 dibagi 250. Hasilnya 100 Newton. Oke, gampang ya. Tahu kan ini ya, 5 kali 5000 itu adalah 25.000, 25.000 dibagi 250, 100 Newton. Oke, kita next, hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Nah, ini mungkin sering dengar ya. Jadi kenapa kapal itu bisa terapung? Nah, ini menerapkan prinsip hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu bilang gini, benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya apung ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Tahu kalau kita tuliskan dalam persamaan matematis ya, nih gaya apungnya, nih gaya angkat ke atas atau gaya apung boleh, FA sama dengan V BC-nya, volume benda yang tercelup, tadi kan di sini nih, ya. Kalau dia dicelupkan sebagian gitu kan, jadi ini volume benda tercelup dikali massa jenisnya kali gravitasi. Oke, jadi FA ini ya, sorry bukan A tapi FA. FA-nya adalah gaya angkat ke atas atau gaya apung, satuannya Newton. V BC adalah V volume, BC benda tercelup, satuannya meter kubik. Kemudian rho adalah massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi meter per second. Oke, ini rumusnya ya. Kita langsung coba atau mau lihat yang lain dulu? Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang benda yang ditaruh ke dalam suatu zat cair, nah benda ini bisa mengalami 3 kemungkinan posisi. Nah, kita bahas itu dulu ya. Jadi ketika benda dimasukkan ke dalam air, ada 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi.
Oke, nih gambarnya. Apa yang di sini? Ya, kalau dia berada di permukaan, di atas permukaan air namanya terapung. Kalau di tengah-tengah namanya melayang, kalau di bawah namanya tenggelam. Tuh ya, tadi kan disebutkan ya, FA itu gaya apung atau gaya angkat ke atas. Ketika benda terapung, berarti gaya angkat ke atas yang diterima oleh benda ini lebih besar daripada si berat benda itu tersendiri. Tuh ya, nih. Jadi FA-nya lebih besar nilainya dibanding berat bendanya. Kan kalau berat itu akan tertarik ke bawah ya, karena memang dia terpengaruh oleh gravitasi bumi kalau berat. Makanya ini arah panahnya ke bawah. Sementara namanya gaya apung atau gaya angkat ke atas, nah namanya aja angkat, jadi ini panahnya ke atas. Jadi gaya angkat ke atasnya lebih besar, makanya kenapa dia terapung. Kalau melayang, berarti gaya angkatnya persis sama dengan berat bendanya. Makanya dia tengah-tengah. Sementara kalau tenggelam, berarti gaya angkatnya lebih kecil nih. Tuh, karena lebih kecil gaya angkat ke atas, sementara si beratnya lebih tertarik ke bawah, benda ini lebih tertarik ke bawah, makanya akhirnya bendanya jatuhlah dia ke dasar atau disebutnya tenggelam. Tuh ya, jadi ini sebenarnya logis ya. Nah, atau kalau mau kita bandingkan dengan massa jenis bendanya ya, ini bisa juga dibandingkan dengan massa jenis benda. Kenapa? Karena tadi rumus dari gaya apungnya adalah dipengaruhi oleh massa jenis benda. Tadi kan ada ya, rho dikali volume benda tercelupnya dikali gravitasi. Jadi dia dipengaruhi massa jenis benda. Maka benda terapung, kenapa benda bisa terapung? Itu karena massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau gaya angkatnya kan lebih besar nih, tapi kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau melayang, massa jenis bendanya tepat sama. Kalau tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Jadi bisa dua ya, kamu bisa bandingkan dengan gaya apungnya atau bisa dengan massa jenis bendanya atau rho-nya. Oke. Sekarang kita coba. Oke, ini ada soal. Ada 4 zat, masanya, kemudian diketahui volume, posisi benda yang benar sesuai gambar. Oke, nah kalau ada massa, ada volume, itu berarti kita bisa dapatkan besaran massa jenis ya. Jadi rho atau massa jenis ini adalah pelajaran kelas 7 ya, jadi mungkin teman-teman bisa di-review lagi. Massa jenis itu adalah massa per volume, atau massa dibagi volumenya. Tuh kenapa makanya satuannya tadi kilogram per meter kubik, atau gram per sentimeter kubik, kalau yang bukan satu internasional ya. Kalau internasionalnya kilogram per meter kubik. Oke, nah terus ini perlu nggak dirubah ke kilogram per meter kubik? Nah ini nggak perlu dirubah karena kan kita mau bandingin aja ya. Jadi kita mau nentuin posisinya yang benar, jadi nggak perlu dirubah, nggak apa-apa. Oke, yang penting di sini nanti sama semua. Udah, kita langsung bagi-bagi aja. Karena massa dibagi volume, maka kita cari benda 1, berarti 200 bagi 250, 0,8. Yang 2, 150 bagi 35. Yang benda 3, 120 bagi 200, 0,6. Yang 4, 500 bagi 500, 1. Oke, sekarang kita lihat opsinya. A, B, C, D, ini 4 semua di tengah-tengah. Artinya 4 ini adalah zat cairnya. Ya, sementara bendanya adalah yang 1, 2, dan 3. Tuh. Udah, tadi kan kita sudah bahas. Kalau yang di sini karena yang bisa kita cari adalah massa jenis, maka kita bandingkannya sama massa jenisnya. Massa jenis zat cairnya 1. Maka kalau dia massa jenis bendanya lebih kecil daripada 1, berarti tadi posisinya harusnya berada di atasnya atau terapung. Oke. Siapa yang lebih kecil daripada 1? Ada benda 3, 0,6, sama benda 1, 0,8. 0,6 sama 0,8, siapa yang paling kecil? 0,6 paling kecil. Maka si 3 ini lebih terangkat lagi atau terapungnya lebih kelihatan ke atas gitu ya. Sementara yang 5 karena lebih besar daripada 1, maka dia pasti tenggelam nih. 2 itu tenggelam di bawah ya. Jadi yang C jangan dipilih.
antara A, B, dan D. Tadi sudah disebutkan 0,6 paling kecil, jadi dia paling nongol ke atas. Yang mana? Yang betul, yang ini ya. Ini yang nongol ke atas kan 3 sama 1. Dua-duanya harus terapung. Sementara kalau yang ini malah 1 yang lebih kelihatan di atas. Bukan, yang ini malah dia melayang juga, cuma melayangnya agak ke atas gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke? Bisa ya teman-teman? Oke. Mohon maaf apabila ini tidak menjabarkan konsep secara keseluruhan, sekali lagi, karena ini memang hanya mereview materi yang berhubungan dengan rumus-rumusnya. Oke, jadi kita cuma review dari segi rumus ya. Mudah-mudahan belum puas supaya teman-teman bisa belajar lagi lebih jauh dengan berbagai sumber yang kamu punya, baik dari buku maupun guru kamu di sekolah. Oke, tadi konsep kita adalah tekanan itu F per A. Artinya, semakin besar gaya, tekanannya akan makin besar. Karenanya, kurangilah gaya dan perluas hati kamu supaya nggak tertekan menjalani hidup. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.